sebelum kita mulai pelajaran, lebih baik kiranya kita membaca doa terlebih dahulu. Apa yang kita pelajari dari awal sampai akhir menjadi dan mudah dipahami. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sini Kakak akan menjelaskan yang namanya sejarah kebudayaan Islam kelas 6. Yang kelas 6 angkat tangan. Yang kelas 6. Otomatis kalian belajar yang namanya sejarah kebudayaan Islam. Yang kelas 6 tujuh angkat tangan. Yang kelas 6. Yang kelas 6 atau yang sudah lulus? Wali kelas 6. Naila. Itu kelas berapa? 1. Jadi kelas berapa? Kelas 6 MI kan? Ada pelajaran yang namanya sejarah kebudayaan Islam enggak? Ada kan? Nah di sini sejarah kebudayaan Islam ini kelas 6 maka membantu menjelaskan yang namanya bagian tentang sejarah kebudayaan Islam di kelas 6 yaitu apa? Yaitu Wali Songo. Wali Songo. Dan di sini akan membahaskan bab 2. Bab 2 yaitu Sunan Ampel. Siapa yang di sini kenal atau belum tahu Sunan Ampel? Siapa yang tahu biografinya? Siapa yang tahu sejarahnya? Dan siapa yang tahu asal muasal Sunan Ampel? Yang kita tahu cuma makamnya Sunan Ampel. Berada di mana? Makam Sunan Ampel berada di Surabaya. Makamnya dari Sunan Ampel. Apa sebutan dari Wali Songo tadi? Yaitu Wali Songo, Wali 9 yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Makanya dinamakan ataupun disebut yaitu Wali Songo. Yang kedua, bab 2 ini menjelaskan tentang sejarahnya Sunan Ampel. Lanjut. Asal usul Sunan Ampel. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Rahmat. Raden Rahmat lahir di Campa tahun 1401 Masehi. Ia tinggal di Ampel dekat Surabaya. Disitulah ia mengajarkan agama Islam. Sunan Ampel adalah anak dari perkawinan Sunan Maulana Malik Ibrahim dengan seorang putri kerajaan Campa bernama Dewi Chandrawulan. Sunan Ampel datang ke Pulau Jawa sekitar tahun 1446 Hijriah. Siapa Sunan Maulana Malik Ibrahim ini? Yaitu Sunan Kalijaga. Siapa? Sunan Kalijaga atau Sunan Gresik? Sunan Kalijaga. Terus Sunan Ampel jika ditinjau dari nasab ayahnya adalah keturunan seorang ulama terbesar dan Samarkand. Sebuah kota dekat Bukhara, daerah Samarkand dikenal memiliki banyak ulama yang masyhur dan hampir 100% penduduknya beragama Islam. Itu suatu daerah yang namanya Samarkand. Terus latar belakang dakwah Sunan Ampel. Prabu Sri Kertawijaya atau Brawijaya yang tidak kuasa memandang bunda Raja Majapahit itu risau dengan seperti memikirkan pekerti rakyatnya yang suka berfoya-foya meninggalkan Prabu Hayam Wuruk dan pelatih Gajah Mada. Pada masa itu siapa? Prabu Sri Kertawijaya tidak kuasa menentang bunda karena rakyatnya sering apa? Berfoya-foya. Iya. Terus kejayaan Majapahit tinggal di Majapahit. Perang saudara berkecamuk ya Allah. Perang saudara berkecamuk. Perang saudara berkecamuk.
Bagi kamu tahu lah. Pecah di mana-mana perang saudara, terjadi perang saudara, menjadi kesibukan harian kaum bangsa. Tinggal percaya perang saudara mencakup di mana-mana, panggung judi, main perempuan dan mabuk-mabukan menjadi kesibukan hari-hari, yaitu menjadi kesibukan harian. Harian kaum bangsawan demikian pula rakyat kebanyakan yang membebankan ataupun membebankan suaminya. Ratu Dawawati merasa harus memberikan masukan atau bicara kepadanya. Terus, saya punya kontakan yang ahli pendidik pemrosotan budi pekerti. Kata pemaisuri yang juga putri Raja Campai itu, namanya Sayyid Ali Rahmatullah putra Kakanda Dewi Chandra Wulan. Berarti satu saudara dengan Sunan Ampel. Tanpa berpikir panjang, kata beliau memutuskan untuk menjemput Ali Rahmatullah ke Campa Kamboja. Siapa? Siapa dari Ali Rahmatullah? Ali Rahmatullah ini yang lebih kerap dikenal sebagai Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Itu Raja Campai itu adalah putra kedua Pasangan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik dengan Dewi Chandra Wulan. Silsilah Ali Rahmatullah yang berada yang pada Nabi Muhammad SAW lewat jalur Husain dan bin Ali. Aktivitas dakwah Sunan Ampel. Rombongan Ali Rahmatullah Sunan Ampel di Trawulan Kota Majapahit menghadapi Kota Wijaya. Di sana Sunan Ampel menyanggupi permintaan dia untuk mendidik moral para bangsawan. Kaula Majapahit sebagai hadiah dia diberi tanah di Ampel dan tanah Surabaya sejumlah 300 keluarga diserahkan untuk dididik dan mendirikan pemukiman di Ampel. Meski pada zaman itu Raja Majapahit menolak untuk masuk ke Islam, tapi Raja Majapahit memberikan tanahnya dan rakyatnya sekitar berjumlah 300 keluarga. Di mana yang dikasih oleh Raja Majapahit? Di Ampel dan Tah. Nah, disitulah Sunan Ampel mulai menyebarkan agama Islam. Sejak itulah gelar pangeran dan raden melekat di depan namanya Sunan Ampel. Karena apa? Beliau termasuk silsilah keturunan dari Raja Majapahit. Terus Sunan Ampel dan anak Ampel dari Trawulan melewati desa Girian Monokromo, berlanjut ke desa Kembangkuning. Yang sepanjang perjalanan Sunan Ampel terus melakukan dakwah. Ia membagi-bagikan kipas terbuat dari akar tumbuhan kepada penduduk. Nah, pada zamannya dulu dakwahnya Sunan Ampel itu membagi-bagikan kipas yang terbuat dari akar tumbuh-tumbuhan. Penduduk merasa cukup mengambil kipas dan mengucap syahadat pada zaman itu. Maka sudah terhitungnya dikategorikan masuk Islam. Cukup mengatakan pengikutnya pun bertambah banyak. Sebelum tiba di Ampel, Sunan Ampel membangun langgar ataupun musal sederhana di Kembangkuning. Letaknya depan 8 km dari Sunan Ampel, dari Makam. Nah, metode dakwah yang dijaga oleh Sunan Ampel, siapapun bangsawan atau rakyat jelata diperbolehkan menjadi santri Sunan Ampel. Karena Sunan Ampel untuk menyebarkan agama Islam tidak memilih-milih santri. Menganut mazhab Maliki, Sunan Ampel itu menganut mazhab Maliki. Sunan Ampel sangat toleran terhadap penganut mazhab lain. Contohnya kayak sekarang kita mazhab Imam Syafi'i, yaitu Nahdlatul Ulama memakai mazhabnya Imam Syafi'i. Terus santrinya bebas mengikuti mazhab apa saja dengan cara pandangan yang netral, itu pendidikan di Ampel. Terus memulai ajarannya yang terkenal adalah yaitu moh limo, artinya tidak melakukan 5 hal tercela. Moh limo itu melakukan 5 hal yang tercela, tidak melakukan 5 hal yang tercela. Yang pertama, moh maling, tidak mau mencuri. Yang kedua, moh main, tidak mau berjudi. Terus moh madat, tidak mau menghisap ataupun candu. Terus moh ngombe, tidak mau mabuk. Yang terakhir apa? Moh mudon, tidak mau main perempuan ataupun berzina. Jadi ada 5, moh limo, makanya itu ajaran yang terkenal di dakwahnya Sunan Ampel. Wafatnya Sunan Ampel, sudah pernah? Kemarin Sunan Ampel kan? Sudah pernah? Hampir semua sudah hampir 90% sudah pernah.
Terus Sunan Ampel ada dalam berhasil mendidik dan memberi pelajaran kepada murid-muridnya. Banyak muridnya yang menjadi dai di pelosok Nusantara mereka, mengajarkan ajaran Islam dengan damai tanpa paksaan. Nah, dengan cenderan ulama dan sebagian menyebutkan Sunan Ampel wafat pada tahun 1421 Hijri Masehi dengan candra sengkala ulama Ayumi. Sedang Masjid Ampel. Nih, lihat ya Pak ya. Ampel. Sedang Masjid Ampel di area seluas 1000 meter persegi bersama ratusan santrinya. Dan Sunan Ampel itu dimakamkan dengan santri-santri. Makanya dikelilingi makam Sunan Ampel itu banyak makam santri-santri. Terus 1,5 meter meningkat seluas. Jadi apa yang kalian pahami dari Sunan Ampel tadi? Yaitu apa? Untuk menyebarkan agama Islam itu tanpa adanya paksa. Dan cara menyebarkan agama Islam itu gampang. Saya langsung. Dari Sunan Ampel tadi mencontohkan dengan cara apa? Membagi-bagikan kipas yang terbentuk dari apa? Akar tumbuhan. Dan persyaratannya untuk mendapatkan kipas tersebut dengan cara apa? Membaca syahadat. Kalau kita di agama Islam dengan membaca syahadat itu seperti halnya kita sudah memasuki Islam. Tapi harus memakai keyakinan. Tapi dengan caranya saya Sunan Ampel tadi tidak perlu memakai keyakinan, tapi dengan cukup membacakan sudah mendapatkan tadi. Dengan itulah banyak menjadi pengikutnya untuk menyebarkan agama Islam. Siapa nama Sunan Ampel? Sayyid. Siapa dari nama Sunan Ampel? Nama panjangnya? Sayyid Hidayatullah Ali Rahmat Hidayatullah Ali. Sayyid Rahmat Hidayatullah Ali. Yang mana ketika sampai di Ampel berubah namanya menjadi Raden Rahmat. Berubah menjadi nama Raden Rahmat. Di sini paham? Insyaallah sambil kalian tonton atau mempelajari video dari Sunan Ampel dan ambil apa yang dimaksud dari moh limo tadi. Apa moh limo? Moh judi, moh mabuk-mabukan, moh ngombe. Terus moh yang pertama moh main, yang kedua moh judi, moh ngombe. Terus yang ketiga mau apa? Mau apa tadi? Mau maling. Tidak mencuri. Terus yang keempat apa? Mau menghisap candu. Pada zaman dulu itu candu sama halnya narkoba. Candu ada yang rokok yang ada pipetnya itu. Mau candu. Terus yang terakhir apa? Mau zina. Yaitu berzina. Itulah ajaran yang bersama Sunan Ampel yang terkenal. Bisa dipahami. Kalau kurang jelas bisa kita kalian minggu depan kita tonton dengan namanya video Sunan Ampel, video pendek sejak Sunan Ampel. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Wa fil